Terima kasih sudah memilih video ini sebagai teman tidur atau makan kalian. Coba kalian bayangin, bagaimana jika ada seorang alien yang tiba-tiba datang ke bumi tapi tidak untuk invasi. Akan tetapi mencari kebenaran akan Tuhan. Bagaimanakah kelanjutan kisah alien ini? Siapkan cemilan dan makanan. Atau posisikan kepala di bantal. Dan selamat menikmati. Cerita bermula di suatu padang pasir yang bertempat di Rajasthan, India. Di balik awan, muncullah sebuah UFO yang mendarat secara sengaja. Dari dalam, keluarlah seonggok alien yang menyerupai manusia yang pertama kali menapakkan kakinya di bumi. Dialah yang menjadi fokus utama cerita ini, yang kita sebut sebagai PK. PK datang dengan outfit transparan, atau bahasa kerennya, bugil. Lalu dari kejauhan, PK melihat seonggok makhluk bumi yang cukup tua sedang berjalan di samping rel kereta. Kita panggil saja dia dengan sebutan Lekotris. PK pun langsung pergi menghampirinya untuk berinteraksi, sekedar menanyakan cuaca, apakah hari ini cuacanya baik atau buruk. Tiba-tiba Pak Kotres tanpa basa-basi langsung mengambil kalung yang dikenakan PK dan langsung kabur dengan menaiki kereta. Padahal kalung itu bukan perhiasan biasa. Itulah alat komunikasi utama PK dengan UFO-nya. Dan satu-satunya cara untuk bisa pulang ke tempat asalnya. Atau ke planet asalnya. Memang di planet ini mengambil hak milik orang lain tanpa izin sudah menjadi tradisi makhluk bumi. Uang rakyat saja diambil, apalagi cuma kalung makhluk dari planet lain. Siu. Tanpa pakaian, pengetahuan, atau kemampuan bahasa, PK pun memulai petualangannya di dunia yang asing ini dan mencoba untuk beradaptasi di bumi ini. Untuk mempertahankan denyut kehidupannya, ia mendapatkan sandang pangan melalui mobil goyang dengan mengambil outfit dan juga dompet yang ada pada celana para pembuat maksiat di bumi ini. Ngacong cok bajingan, ngacong enak-enak. Sisit goblok. Goblok otakmu ning silet. Kemudian, untuk memahami perilaku manusia, PK memiliki semacam kemampuan khusus layaknya alien pada umumnya. Kemampuannya ini di mana ia bisa menyerap ingatan seseorang hanya dengan memegang tangannya saja. Jadi, semua memori, kisah, dan perilaku manusia yang tangannya ia pegang dapat ia transfer ke pikirannya. Tapi, untuk mentransfernya juga butuh waktu yang cukup lama. Alhasil, aksi ini justru membuatnya disalahpahami dan dianggap bertingkah aneh, bahkan cabul oleh masyarakat bumi. Seks, male, man, admi, harami, kamina. Banyak warga yang mengejarnya karena tak paham maksud dibalik kelakuannya yang sembarangan memegang tangan semua orang yang ia temuinya. Untungnya, dia mendapat bantuan dari sahabat pertamanya di bumi ini, yang kita sebut saja Lek Kamidi. Lek Kamidi ini melihat PK yang tampaknya terobsesi memegang tangan orang dengan sembarangan. Kemudian Lek Kamidi mengajaknya ke rumah kenikmatan. Tempat di mana bisa memegang tangan seseorang dengan bebas tanpa harus dikejar-kejar warga. इधर तो किसी का हाथ पकड़, पांव पकड़, कोई मारेगा नहीं भाई. Akhirnya, di tempat itulah PK dapat memegang tangan seorang wanita sesukanya. Bahkan disuruh memegang yang lainnya juga. Dan wanita itulah yang menjadi wadah untuk PK bisa mentransfer isi pikiran, budaya, dan bahasa manusia seutuhnya.
फुलझड़िया पेशेंस मार के बैठी रही और हम पूरा 6 घंटा तक ऐसा अपने अंदर खींचता रहा। क ख ग एक्स बाय जेड हम सब खींच डाला। Setelah berhasil menyerap memori dan data di otak manusia, hal pertama yang Pike lakukan adalah menemui kembali Lek Kamidi karena dialah satu-satunya orang yang ia kenal di planet ini. Untuk memintanya membantu mencari remote miliknya yang hilang. Karena remote itu bukan barang biasa, melainkan satu-satunya alat komunikasi yang bisa menghubungkannya kembali ke planet asalnya. Setelah mendengar cerita dan kronologi bagaimana Pike bisa kehilangan barangnya tersebut, Lek Kamidi kemudian bersabda, "Wahai saudaraku, alangkah baiknya jika engkau mencari barangmu itu ke New Delhi. Karena setiap barang curian pasti tujuan akhirnya adalah New Delhi." देख भाया, वो चोर तो अपने गांव को ही होगा, लेकिन चेन अट्ठे ना दिल्ली बेचेगो। अगर कीमती माल मंडावा में बेचेगो ना तो पकड़ो जावेगो। Setelah sampai di New Delhi, Pike mulai mencari remote-nya yang hilang dengan bertanya kepada semua orang di sana. Dan jawaban mereka semua sama. पुलिस वाले इंसान होते हैं, भगवान नहीं। पुलिस वाले इंसान होते हैं, भगवान नहीं। पुलिस वाले इंसान ये भी तेरी मदद भगवान ही कर सके भाई। पाव पकड़ भगवान के, वही तेरी नैया पार लगाएगा। भगवान जाने भैया, हम क्या जाने। भगवान जाने कहाँ मिलेगा, अबे चलना। भगवान पे भरोसा रख बेटा। Singkatnya, Pike ini bertekad dengan sungguh-sungguh belajar dan memahami semua ajaran agama yang ditemuinya di sana, karena memang agama merupakan sarana manusia bumi untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di awal perjalanannya mencari Tuhan, Pike mengira bahwa Sang Pencipta hanyalah satu dan semua manusia menyembahnya dengan cara yang sama. Ia tak pernah membayangkan bahwa di dunia ini Tuhan terlihat berbeda-beda, dibedakan oleh manusia melalui sesuatu yang mereka sebut agama. Dengan kepolosannya dan ketidaktahuannya, Pike mulai mendatangi setiap tempat ibadah atau rumah Tuhan dan berharap menemukan jawaban yang sama. Nah, namun yang menjadi masalahnya di sini, Pike tidak tahu bahwa setiap tempat ibadah punya cara sendiri untuk menyembah Tuhan mereka masing-masing. Maka dari itu, Pike justru mencampur adukan semuanya. Seperti contohnya, ia membawa anggur ke masjid yang sebenarnya adalah bagian dari ibadah gereja. Kemudian ia juga menyerahkan persembahan khas umat Hindu ke dalam gereja, dan lain sebagainya. Namun kejadian tersebut tak membuat Pike menyerah begitu saja. Dengan tekad yang kuat, Pike mulai mempelajari semua agama yang ia temui secara serius dan total, dengan tujuan menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya pada setiap agama yang dipercayai oleh manusia di bumi ini. Dengan mendalami ajaran setiap agama manusia, mengikuti setiap kegiatan ibadah agama mereka, dan membaca kitab-kitab suci agama mereka, semua ia terapkan dan semua ia tanamkan ke dalam sanubarinya dengan tulus. Bahkan, Pike sering terlihat lebih tulus dalam menyembah dan memohon kepada Tuhan dibandingkan manusia itu sendiri yang sudah ditanamkan agama sejak ia lahir. Tatapan matanya yang penuh harap dan setiap doa yang ia ucapkan terasa seperti satu-satunya jalan untuk dapat bisa bertemu dengan Tuhan. Baginya tak ada pilihan lain, ia harus mencoba semuanya demi menemukan Tuhan dan bisa pulang ke tempat asalnya. Namun, di balik kesungguhannya, terselip kebingungan yang tak bisa ia sembunyikan, dan ia tetap tak mengerti mengapa cara berdoa bisa berbeda-beda, atau mengapa rumah Tuhan memiliki bentuk yang tak sama. Ia hanya percaya satu hal, setiap usahanya untuk mencari keberadaan Tuhan pasti akan menemukan titik temunya dengan Tuhan, untuk dapat menanyakan dan memohon satu hal saja, yaitu agar kalung atau remote-nya yang hilang bisa kembali kepadanya dan ia bisa pulang ke planet asalnya. या लाउड स्पीकर पे आवाज दे, गीता का श्लोक पढ़े।
कुरान का आयत या बाइबल का वर्स। फ्रस्ट्रेट आ गया हूं भगवान, हमका घर जाना है। Lalu akhirnya, setelah perjalanan yang panjang penuh tanya dan harap, akhirnya Pique menemukan kalungnya berada di salah satu acara pengajian yang diadakan oleh salah satu pemuka agama terkenal di negeri itu. Kita panggil saja dia sebagai Om Botak, tapi tidak podcast. Ingat itu ya. Om Botak ini juga terkenal karena dia mengklaim bahwa dia dapat berkomunikasi dengan Tuhan. tersesat, oh tersesat, astagfirullah. हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में प्रभु का ध्यान लगाए बैठे थे, तभी अचानक प्रकाश। Kalung tersebut Om Botak klaim sebagai salah satu jimat Tuhan yang diberikan kepadanya dan dititipkan kepadanya yang dia namai serpihan dewa. Sesat! Saat melihat kalungnya, Pique langsung berlari dengan perasaan riang gembira dan lega karena akhirnya ia dapat pulang ke rumahnya. Pique juga bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena harapan dan doa dan usahanya selama ini ternyata didengar dan terwujud. यहाँ कहो बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। भगवान आप कहाँ हैं? विराट में आइए, हम आपका थमको बोलना चाहता हूँ। हैं? वो यही है। Akan tetapi, saat Pique ingin mengambil kembali barang miliknya yang jelas-jelas itu haknya, ia dicegah oleh kanan tangan, kanan kaki, kanan tangan kanan si Om Botak-Botak ini. Ia pun langsung mau dibungkam dan diculik seperti rakyat di planet lain yang ditangkap karena menyuarakan kebenaran kepada pemimpinnya. Dengan begitu, semua harapan dan doa-doanya semua tiba-tiba pudar dan hilang beserta kepercayaannya akan Tuhan. Kemudian scene berpindah kepada seorang wanita bernama Jagu. Ia bertemu dengan seonggok pria bernama Safaras. Singkatnya, mereka berdua menjalin hubungan, akan tetapi hubungan mereka tidak direstui oleh induknya si Jagu-Jagu ini, dikarenakan perbedaan agama, negara, dan weton. Sangat lazim terjadi di Indonesia ini. Di Jawa sih. Karena si Safaras yang berasal dari Pakistan dan beragama Islam, sedangkan si Jagu berasal dari India dan beragama Hindu. Yang kita tahu, kedua negara tersebut adalah rival abadi yang belum bisa bersatu hingga saat ini. Mami! Papa! She's fallen in love! मुंडा करदा की है जॉइंट फैमिली का तो नहीं है तू पहला ना दस सरफराज मुसलमान है। हाँ जी पापा आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं फैमिली पाकिस्तान में है पाकिस्तान केड़ा पाकिस्तान Kemudian, induk si Jagu meminta pendapat dari salah satu tokoh agama yang menjadi panutan mereka sejak lama. Dan keluarganya sudah menjadi member premium, bahkan pakai paket platinum di sekte pemuka agama tersebut. Dan ya, tidak salah lagi, tokoh agama tersebut adalah Om Botak Laknat yang telah mencuri dan mengklaim barang milik si Pique. Dan Om Botak ini dengan senang hati memberikan wejangan kepada member tetap di sekte ini dengan mengatakan bahwa laki-laki itu atau si Safaras akan mengkhianati si Jagu di masa depan. Dan itu semua ia dapat atas dasar komunikasinya dengan Tuhan. Sosok जी जो आज्ञा प्रभु। भविष्यवाणी दिखो जगत जननी। ये पाकिस्तानी नौजवान जिसका नाम सरफराज है धोखा देगा। Karena memang Jagu sudah tidak member tetap di sekte ini dan tidak percaya kepada Om Botak satu ini, Jagu tidak tinggal diam begitu saja. Untuk membuktikannya,
Jagu kemudian langsung mengajak Safras untuk menikah besok. Iya, besok. Tidak bulan depan atau tahun depan. Tanpa memperhatikan hati seorang lelaki yang akan menanggung semua uang dekor, jas sepatu, popok bayi, dan yang lain-lainnya. Do you love me? ऑफ कोर्स आई डू क्यों शादी करोगे मुझसे? हेलो पर हुआ क्या हाँ या ना सरफराज? हाँ पर कल 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 हम शादी करेंगे. Dan keesokan harinya, di tempat akad nikah, ketika Jagu sedang menunggu si Safras datang, tiba-tiba ada anak kecil datang menghampirinya dan memberikan sepucuk surat yang bertuliskan, "Lo, gue M. Sampean jangan menghubungi kulo again gue. Mas, ceritamu sedih. Aku jadi ngaceng. Cangkemmu weh. Yo. Wih, siapa kowe komen kayak ngono kowe? Wih, siapa kowe? Jangan kurang ajar kowe. Cerita sedih kok iso. Dengan begitu, si Jagu memutuskan untuk pulang ke rumahnya di New Delhi dan menjadi seorang wartawan di sana. Dan ketika ia sedang mencari bahan gibahan untuk masyarakat, ia melihat seonggok orang aneh yang menyebarkan selebaran kertas yang bermaksud bahwa dia sedang mencari sesuatu yang hilang, yaitu Tuhan. Ya, tidak lain tidak bukan, orang aneh tersebut adalah PK. Pertemuan singkatnya dengan PK membuat Mbak Jagu penasaran sekaligus melihat potensi berita yang akan viral dan memanas dan akan digoreng oleh media-media yang dapat mengalahkan berita ijazah palsu. Mon buka gakuso. 2 minggu kemudian, 2 onggok makhluk yang tidak sama jenis itu bertemu kembali di sebuah kuil, yang dimana PK memberikan tutorial life hack hidup di bumi. Yang pertama, dia memberikan tutorial cara mendapatkan uang secara instan, selain korupsi, dengan cara mengambil dari kotak amal kuil. Tapi, sialnya dia ketahuan oleh salah satu orang di sana. Yang kemudian membuat orang-orang di sana marah dan langsung ingin menghantam PK ini. Dengan menggunakan EQ aliennya, dia sudah mengantisipasinya dengan menempelkan stiker bergambar dewa di sekitar wajahnya, yang pastinya orang-orang tidak akan berani memukul wajahnya. Tutorial pun berlanjut. Tutorial berikutnya berupa cara tinggal gratis di bumi ini, dengan cara kencing di depan polisi yang tujuannya agar ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, pastinya sudah terjamin tempat tinggal dan juga makanan dan minuman. Dan di dalam penjara tersebut, atau bisa dibilang tempat tinggalnya si PK, akhirnya si Jagu sebagai wartawan bisa mewawancarai si PK terkait keanehannya untuk dijadikan sumber berita di media tempat ia bekerja. Dan disitulah PK akhirnya menceritakan semua perjalanannya, mulai dari awal ia datang ke bumi sampai kisahnya dengan si Om Botak tersesat yang memang jadi panutan keluarga si Jagu selama ini. आपको हमारी स्टोरी झूठी लागत है? Dengan semua hal yang dialami PK selama di bumi menjadikan Jagu iba, dan dengan segenap rasa kemanusiaan, rasa kemanualienan, pokoknya itulah, si Jagu akhirnya membuat janji ke PK bahwa ia akan membantu PK untuk merebut remote-nya yang berada di tangan si Om Botak itu yang juga telah merusak ideologi keluarganya. मैं तुम्हारा रिमोट दिलवाऊंगी पीके. कैसे? अभी वो पता नहीं, वापस जरूर जाओगे. That's my promise. Hari pun berganti, namun di kepala Jagu, kisah makhluk asing itu belum juga pergi dari pikirannya.
Antara tak percaya dan iba, ia hanya terdiam dan masih mencoba mencerna kenyataan pahit yang dialami oleh sosok dari dunia lain itu. ऐसे टुकुर-टुकुर कहाँ देखा तुम? तुम्हें एलियन रोज रोज नहीं आते मेरे घर. Di tengah gundah gulananya, tiba-tiba ada telepon salah sambung. Telepon itu dari seorang pria yang mengira telah tersambung ke rumah sakit, yang ingin menanyakan kabar keluarganya yang dirawat di rumah sakit. Padahal yang ia hubungi adalah Jagu. Meski sudah dijelaskan, ini hanya salah sambung. Pria itu tetap memaksa. Hingga akhirnya, karena kesal, Jagu berbohong dan mengatakan bahwa pasien yang ia cari sudah meninggal. Dan dari situlah, Piki mulai teringat bahwa yang dilakukan oleh Jagu dengan membohongi orang yang salah sambung sama dengan yang dilakukan si Om Botak dan para pemuka agama sesat lainnya, yang juga membohongi manusia-manusia di bumi lewat pengakuannya yang bisa menghubungi dan berkomunikasi dengan Tuhan. Padahal yang ia lakukan hanyalah berpura-pura menerima pesan suci demi keuntungan pribadi. Dari situlah, Piki mulai sedikit menemukan jawaban atas kebingungannya mengenai konsep agama dan Tuhan. Ia pun mulai mengerti, mungkin manusia selama ini juga salah sambung saat mencoba bicara kepada Tuhan. Bukan karena Tuhannya tidak mendengar, tapi karena nomor yang digunakan bukan nomor yang benar. Maksudnya, nomor di sini dimaksudkan kepada pemuka agama yang mengaku sebagai perantara Tuhan. Jadi, yang dilakukan pemuka agama selama ini hanyalah menjual harapan palsu, menakut-nakuti para makhluk bumi yang belum nonton Ferry Irwandi yang juga nge-gym di depan Timothy dengan menakuti mereka dengan ancaman siksa neraka atau membungkus kebohongan dengan label keimanan. Dan kenyataannya, masih banyak manusia-manusia di bumi ini yang masih percaya pada orang-orang yang mengaku sebagai penghubung dengan Sang Pencipta, tapi kenyataannya banyak dari mereka hanyalah penipu dengan berlindung atas nama Tuhan, atau bisa dibilang mereka hanya menjual agama mereka sendiri untuk keuntungan pribadi. Dari situlah Piki sadar bahwa bahayanya salah sambung manusia terhadap Tuhan. Bukan karena Tuhannya tidak ada, tapi karena nomor atau perantara yang mereka pakai bukan nomor dan perantara yang benar. Seperti contohnya Om Botak tadi, kemudian ada penjual garam ruqyah, penjual tiket VIP masuk surga, dan penemu goa yang menembus Ka'bah. Dan dari situlah kemudian Jagu memiliki ide yang sangat cemerlang. Bagaimana cara membongkar kebusukan para pemuka agama yang menyesatkan manusia selama ini, khususnya pada si Om Botak itu yang menyesatkan keluarganya dan juga mengambil hak milik alien lain. पाती आइडिया ने जन्म लिया, एक ऐसा आइडिया जो पीके का रिमोट वापस दिला सकता था. Eits, tunggu sebentar, sabar, lanjutannya ada di part selanjutnya.